Shalom, nama saya Feba Susanto. Saya berasal dari Solo. Nah, dalam video saya yang pertama ini, saya akan memberikan kesaksian kenapa saya membuat channel ini dan ada apa di balik channel ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Syukur bagimu Tuhan, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah, ditinggikan, dan diagungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkaryalah Roh Kudus, membuka pikiran, menyentuh hati, dan menjamah hati kami yang mendengarkan kesaksian dalam video ini. Haleluya, amin. Baiklah, saya akan memulai kesaksian saya. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang Roh Kudus gerakkan dalam hati saya untuk saya sampaikan. Karena ketika saya mempersiapkan kesaksian ini, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Karena kalau saya sampaikan semuanya secara detail, itu akan panjang sekali. Selama 7 tahun terakhir ini, banyak pengalaman yang saya alami bersama dengan Roh Kudus. Terutama pada tahun 2019, khususnya tahun 2020. Saya sangat merasakan sekali dihimpit, dihina, ditekan, difitnah, dilecehkan, bahkan sampai kepada dikhianati. Kemudian saya memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, berpuasa, membaca Alkitab dan merenungkannya, memperkatakan janji-janji Tuhan, melakukan ini, lakukan itu, dan saya melakukan semuanya itu lebih daripada sebelumnya. Dan ketika saya membaca Alkitab dan merenungkannya, bahkan meresapi pada bagian tertentu sampai menangis, sampai pada suatu ayat Lukas 24 ayat 45 dan 48. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 45 dan 48, demikianlah firman Tuhan. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya sangat terkejut dengan dua ayat ini, karena pada waktu itu saya langsung diingatkan dengan peristiwa yang sedang saya alami pada waktu itu dan saya lihat pada waktu itu. Dan semakin saya membaca Alkitab semakin ke belakang dan semakin ke belakang, saya semakin terkejut dan sungguh heran. Semuanya tertulis dalam Alkitab. Ada bagian-bagian yang saya alami dan saya lihat, dan semuanya itu Tuhan singkapkan satu persatu melalui pembacaan Alkitab, marifat penglihatan melalui mimpi, maupun hikmat dalam dunia nyata. Ketika saya merenungkan semuanya itu, saya teringat akan semuanya, bahkan hal-hal yang sudah saya lupa pun Roh Kudus ingatkan semuanya seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Mari kita baca sekali lagi. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, apa saja itu yang diingatkan? Ya, setiap peristiwa yang saya lalui, setiap nubuatan yang saya terima, baik secara langsung maupun secara marifat, setiap penglihatan dalam mimpi, ayat-ayat Alkitab, rema firman Tuhan, setiap perkataan dari pembimbing-pembimbing rohani saya, bahkan saya merasakan ada dukungan dari beberapa hamba Tuhan. Ini bukan hanya perasaan saja, tapi saya juga mengetahuinya lewat marifat ya, penglihatan melalui mimpi. Dan
dan juga saya teringat akan pembicaraan-pembicaraan dengan orang-orang yang kami kenal, yang pernah kami temui, bahkan kata-kata dari seseorang yang sudah 7 tahun yang lalu pun, yang saya sudah lupa pun, tiba-tiba saya ingat itu. Dan kemudian yang paling membuat saya kaget adalah ketika saya teringat akan sebuah lagu yang saya sukai beberapa tahun yang lalu, yang pada waktu itu saya putar ulang berkali-kali dan saya menyanyikannya berkali-kali juga sambil beraktivitas. Dan kemudian setelah saya sadari, saya lalu mencermati liriknya dan itu indah sekali. Dan itu ada hubungannya, nyambung gitu ya, dengan nubuatan yang saya terima sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Sebenarnya saya sudah merasakan ini beberapa tahun yang lalu, tapi seiring waktu berlalu ya sudahlah. Dan akhir-akhir ini semakin terasa, apalagi sekitar 2-3 bulan yang lalu saya mendapatkan penglihatan dalam mimpi dan ada suara dalam hati yang bersuara keras, bisa dibilang membentak ya, tugasmu belum selesai. Ya, memberitakan firman, itulah tugas yang belum saya lakukan. Tapi bukan berarti kalau saya sudah menyampaikan firman, tugas saya sudah selesai. Kalau Tuhan bilang belum selesai, ya belum selesai. Dan tiap kali suara itu muncul, baik dalam hati maupun dalam semuanya, dalam bentuk apapun, saya gemetar. Pada tahun 2020, pembimbing rohani saya yang ada di Solo berkata kepada saya, khotbah nih. Beliau mengatakan seperti itu kepada saya beberapa kali. Tapi saya hanya diam saja, saya tidak berani menjawab dan hanya senyum-senyum saja. Karena banyak yang saya pikirkan waktu itu, bukan hanya waktu itu saja, tapi setiap kali suara itu muncul dalam hati maupun dalam bentuk apapun yang sudah saya jelaskan tadi, saya berpikir macam-macam gitu ya. Seperti Nabi Musa yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan seperti Nabi Yeremia sewaktu diutus Tuhan. Demikian juga halnya dengan saya juga berpikiran seperti itu. Tuhan, siapakah aku? Aku bukan seorang yang fasih lidah, aku masih muda, kenapa bukan yang lain saja, dan lain-lain. Dan akhirnya saya bertanya kepada beliau, Bu, Ibu dikasih lihat apa? Kok beberapa kali berkata seperti itu kepada saya? Ya kurang lebih seperti itulah pertanyaannya. Kemudian beliau menjawab, Ibu merasakannya. Wah, saya sekali lagi gemetar gitu. Dan pada akhir-akhir ini pembimbing rohani saya juga yang ada di Singapura juga mengarah ke hal ini. Bahkan pada waktu Jumat terakhir pada bulan 6 yang lalu pun mendoakan saya juga mengarah kepada hal ini. Kemudian pada pertengahan bulan 6 yang lalu saya mengambil satu langkah. Saya lebih ke berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya. Dan akhirnya saya membuat keputusan dan saya berdoa, Tuhan, jikalau Engkau memang mengutus aku, titik. Tapi saya tidak minta yang tidak ya. Karena pada waktu membuat keputusan itu saya juga gemetar, dan dalam jangka waktu 2 minggu itu, jadi pertengahan bulan 6 sampai kepada akhir bulan 6 itu
saya mendapatkan satu ayat perjamuan kudus, satu ayat yang sama, tapi 3 kali saya mendapatkannya. Dan itulah yang menguatkan saya untuk melangkah maju. Karena dalam waktu 2 minggu itu pun saya juga mempersiapkan semuanya ini juga. Dan kemudian saya memahami semua yang telah saya alami selama 7 tahun yang lalu, bahkan sebelum 7 tahun yang lalu pun Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk hal ini. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita buka bersama-sama. Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan jalan Tuhan itu tidak terselami, seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat 33. Roma pasal 11 ayat yang 33. Demikianlah firman Tuhan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Wow, Tuhan memang sungguh dahsyat. Dan Tuhan telah memilih engkau dan tidak menolak engkau, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat 9. Mari kita buka lagi Yesaya 41 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dan 1 Samuel 16 ayat 7, 10, 11, 12. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang mulai ayat ke-7 ya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lanjut ayat yang ke-10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Daud sedang bekerja. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow, itulah dari kisah Daud, seseorang yang dipilih Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Dan setelah diurapi atau setelah menerima pengurapan dari Tuhan, lalu bagaimana? Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Lalu Yohanes 14 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana caranya? Dari segala peristiwa yang sudah saya lalui, melalui marifat, penglihatan dalam mimpi, dan di mana marifat, di situ ada hikmat. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Mari kita buka 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi Tuhan Roh Kudus akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Jadi kita bisa tahu ini, bisa tahu itu, karena hikmat Tuhan tiada terselami. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan. Dalam Lukas 12 ayat 12, mari kita buka kembali Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kenapa? Karena dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhanlah pencipta lidah. Dan Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan, lalu bertindak seperti dalam Keluaran 4 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kalau Musa tongkat, kalau saya Alkitab dan kamera. Saya menyukai dunia kamera sudah sejak 7,5 tahun yang lalu. Tapi saya bukan profesional, saya hanya hobi saja. Biasa sekedar hobi, tidak mendalami juga. Ini pun juga saya masih belajar ya, membuat video ini. Dan kemudian setelah itu, langkah berikutnya adalah ya tadi, berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, merenungkannya, merenungkan semuanya, membuat kesaksian ini, lalu berdoa kembali, ya, berpuasa, ya begitu lagi, lalu mengunggahnya pada hari ini tanggal 5 bulan 7 2021. Nah, sekian kesaksian dari saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, namamu Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau memberkati dan melindungi kami, penjaga kami tidak akan terlelap. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia memelihara hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.